Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan berjumpa kembali di channel Indra Jaya, di mana channel ini mengkhususkan diri untuk mengupas sementara persoalan-persoalan berkaitan dengan masalah statistika. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya mencoba untuk menjelaskan tentang apa saja azas atau apa saja kaedah-kaedah yang berlaku di dalam probabilitas. Nah, sebenarnya di dalam probabilitas ada dua azas yang selalu diimplementasikan dalam konsep probabilitas. Yang pertama ada kaedah penjumlahan, yang kedua ada kaedah perkalian atau azas perkalian. Nah, untuk kaedah atau azas penjumlahan di dalam konsep probabilitas bisa kita terapkan untuk peristiwa yang sifatnya terpisah atau mutually eksklusif, dan dia juga bisa kita terapkan untuk peristiwa yang tidak terpisah atau non mutually eksklusif. Sebaliknya, kalau untuk kaedah perkalian bisa kita terapkan di dalam konsep probabilitas kalau seandainya peristiwa yang terjadi itu bersifat bebas atau peristiwa itu bersifat tidak bebas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan azas penjumlahan dalam probabilitas, terutama untuk peristiwa terpisah. Kita coba jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Nah, untuk menjelaskan ini, maka kita terlebih dahulu harus memahami, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang konsep daripada peristiwa terpisah. Nah, kita mengatakan bahwa kalau ada dua atau tiga peristiwa dikatakan terpisah atau mutually eksklusif, manakala masing-masing peristiwa tersebut saling meniadakan antara satu dengan lain, atau dia tidak mungkin terjadi secara bersama-sama, itu yang dikatakan terpisah. Contohnya begini. Katakanlah kita punya dua peristiwa A dan B. Ini dua peristiwa ini kalau kita gambarkan di dalam diagram Venn, maka nampak bahwa A dan B ini sifatnya terpisah karena di sini A irisan B merupakan himpunan kosong. Sebaliknya, kalau kita punya tiga peristiwa, katakanlah A, B, dan C, seperti gambar ini, kita mengatakan terpisah dia. A dan B, B dan C, A dan C itu terpisah. Sehingga dengan demikian, kalau dua atau tiga peristiwa ini terpisah, kita coba gabungkan dia, maka berlaku pertama bahwa peluang A atau B kalau kita gabungkan akan berlaku bahwa peluang A ditambah dengan peluang B. Itu merupakan azas penjumlahan kalau peristiwanya ada yang sifatnya terpisah. Kenapa? Karena A dan B merupakan himpunan kosong gitu. Nah, sebaliknya kalau ada tiga peristiwa terpisah, kita coba gabungkan dia, maka berlaku peluang A atau B atau C merupakan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C, dengan asumsi bahwa A irisan B merupakan himpunan kosong, A irisan C himpunan kosong, B irisan C juga merupakan himpunan kosong. Nah, kita ambil contoh begini. Kalau seandainya ada setumpuk kartu dari kartu bridge atau kartu remi yang biasa kita sebut kartu remi, itu di dalam kotak kartu itu ada sebanyak 54 buah kartu, termasuk di antaranya adalah dua kartu joker misalnya. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya kita mengambil sebuah kartu dari setumpuk kartu tadi yang terdiri dari 54 buah kartu tadi, kita ambil satu, pertanyaannya adalah berapakah peluangnya satu kartu yang terambil itu adalah kartu as? Itu yang pertama. Atau kedua, mungkin bisa ditanyakan berapa peluangnya dari satu yang terambil itu kartu jack. Atau pertanyaannya adalah berapa peluang dari satu kartu yang diambil tadi kartunya as atau jack. Jadi yang pertama itu peristiwanya ada satu, yang kedua peristiwanya satu, yang ketiga peristiwanya ada dua. Nah, kita coba selesaikan persoalan pertama dulu. Kalau satu kartu diambil dari 54 kartu yang ada, berapa peluang kartunya kartu as? Kita lihat. Kalau kartu tadi yang satu kotak tadi kita coba gabungkan semuanya, kita melihat di sini ada 52 kartu di luar kartu joker. Jadi kalau ditambah kartu joker ada sekitar 54 buah kartu. Nah, kita ambil satu kartu dari 54 tadi, berapa peluang as? Maka kalau kita menjawab berapa peluang as, peluang as berarti sesuatu yang kita harapkan muncul, berarti sama dengan banyaknya as dibagi dengan banyaknya sampel space. As yang ada di sini ada 1, 2, 3, 4. Maka as ada 4, sedangkan sampel space semuanya ada 54. Berarti 4 per 54. Sedangkan yang kedua, berapa peluang dari satu kartu yang terambil tadi, kartu jack. Nah, kita lihat jack ini ada 4 juga. Maka kita mengatakan bahwa peluang jack adalah banyaknya jack dibagi dengan banyaknya sampel space. Jack ada 4, sampel space ada 54.
berarti peluangnya 4 per 54. Nah yang ketiga, berapa peluang dari satu kartu yang diambil tadi peluangnya as atau jack. Nah, berarti di sini ada dua peristiwa. As pas satu peristiwa, jack satu peristiwa. Yang kedua peristiwa ini sifatnya terpisah. Artinya terambilnya as tidak ada sangkut paut dengan terambilnya jack. Dengan demikian kalau kita mengatakan berapa peluang as atau jack, karena dia sifatnya mutually eksklusif atau terpisah, maka kita katakan peluang as atau jack adalah peluang as ditambah dengan peluang jack. Berapa peluang as? 4 per 54. Berapa peluang jack? Juga 4 per 54. Maka totalnya 8 per 54 atau 14,81%. Itu merupakan salah satu bentuk contoh daripada penerapan azas penjumlahan untuk peristiwa yang terpisah, terutama dua peristiwa yang terpisah. Kemudian kita bisa ambil contoh berikutnya begini. Kalau kita punya satu mata dadu, kita tahu mata dadu ini memiliki 6 sisi. Ada angka 1, angka 2, sampai angka 6. Nah, jika dilakukan percobaan pelemparan satu mata dadu sebanyak 1 kali, berapakah peluangnya kita akan mendapatkan angka 3 atau 5? Jadi angka 3 atau 5. Kalau ditanyakan angka 3 saja berarti peristiwanya 1. Kalau angka 5 saja peristiwanya ada 1. Tapi kalau 3 atau 5 berarti ada 2 peristiwa. Nah sekarang kita lihat di sini. Kalau kita ingin mengatakan berapa peluang munculnya angka yang 3 atau angka 5, maka kalau seandainya munculnya angka 3 dikatakan peristiwa A dan munculnya angka 5 dikatakan sebagai peristiwa B, maka kita sebutkan bahwa peluang A adalah banyaknya A dibaginya banyaknya sampel space. Apa peluang A? A tadi adalah munculnya angka 3. Nah banyaknya angka 3 itu di dalam satu mata dadu ada 1, sedangkan sampel space-nya ada 6, maka peluangnya 1/6. Demikian juga kalau B tadi adalah peluang munculnya angka 5, maka peluang B adalah banyaknya angka 5 yang muncul dibagi banyak sampel space, berarti 1/6. Nah sehingga dengan demikian peluang A atau B atau peluang munculnya angka 3 atau 5 merupakan peluang A atau tambah dengan peluang B. Kenapa seperti ini? Karena munculnya angka 3, angka 5 itu adalah dua peristiwa yang sifatnya terpisah, jadi saling meniadakan antara satu dengan lain. Maka berlaku azas seperti ini. Nah dengan demikian maka peluang atau B adalah NA dibagi N sampel space ditambah NB dibagi N sampel space. Berapa peluangnya? Tinggal kita hitung. Berarti peluangnya sekitar 1/6 ditambah 1/6 menjadi 2/6 atau 1/3 atau 33%. Nah inilah contoh kedua yang bisa kita lakukan di dalam mengimplementasikan asas penjumlahan untuk konsep daripada probabilitas. Nah sekarang kita ambil satu latihan. Misalnya begini. Nah kalau dilakukan percobaan pelemparan dua mata dadu secara serentak, berapakah kira-kira peluangnya kita akan mendapatkan? Pertama, dari pelemparan dua mata dadu secara serentak tadi akan muncul angka yang berjumlah 7 atau kecil dari 4. Jadi ada dua peristiwa, angka 7 atau kecil dari 4. Yang kedua, berapa peluang munculnya angka yang berjumlah 8 atau kecil dari 5. Yang ketiga, berapa peluang munculnya angka yang berjumlah 5 atau kecil dari 3. Jadi ada 3 hal yang ditanyakan. Pertama adalah munculnya angka yang berjumlah 7 atau kecil dari 4. Nah kalau yang pertama ini kita selesaikan, kita coba gambarkan dulu. Kalau ada dua mata dadu kita lempar serentak, maka kita lebih baik membuat matriksnya dulu. Matriks pertemuan antara angka-angka pada mata dadu pertama dengan angka-angka pada mata dadu kedua. Nah kalau untuk angka pertama pada mata dadu yang pertama ini dengan angka 1 pada mata dadu yang kedua, kalau kita pertemukan, maka dalam istilah matematik pertemuan antara ini absis, ini katakan ordinat. Jadi antara absis dan ordinat maka ketemu namanya titik koordinat. Maka titik koordinat yang pertama 11, yang kedua 12 dan seterusnya sampai yang terakhir 66. Berarti secara keseluruhan kalau dua mata dadu dilempar serentak, maka sampel space yang akan muncul adalah sebanyak 36 buah. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Apa pertanyaan tadi? Katanya berapa peluang munculnya angka yang berjumlah 7 atau kecil dari 4 kalau dua mata dadu dilempar serentak. Nah, pertama kita lihat dulu peluang munculnya angka yang berjumlah 7 tadi itu adalah satu peristiwa. Peluang munculnya angka berjumlah 4 satu peristiwa. Sehingga kalau kita coba selesaikan, kita cari dulu berapa peristiwa munculnya angka yang berjumlah 7. Nah, kalau menentukan angka yang berjumlah 7, kita lihat di sini ada beberapa item di sini yaitu 16, 25, 34, 43,
5261. Kesemuanya ini jumlahnya kalau dijumlahkan ada 7. Nah, kalau dengan demikian, maka banyaknya ya titik koordinat yang menunjukkan peristiwa berjumlah 7 tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga peristiwa munculnya angka yang berjumlah 7 adalah banyaknya angka berjumlah 7 dibagi banyak sampel space. Berapa? 6 dibagi dengan 36, berarti 1/6. Nah, sebaliknya yang ditanyakan tadi di samping angka yang berjumlah 7 adalah angka yang kecil dari 4. Nah, kalau ingin ditentukan angka yang kecil dari 4, maka kalau kita lihat dari angka yang ada di sini, maka beberapa kemungkinan. Yang pertama 11, kemudian 12, kemudian 21. Inilah peluang munculnya angka yang berjumlah 4. Jadi dengan demikian, peluang angka yang berjumlah kecil dari 4 adalah banyaknya angka yang kecil dari 4 dibagi banyak sampel space. Berapa? Di sini ada 3, sampel space-nya 36, berarti menjadi 1/12. Sehingga kalau kita gabungkan dia seperti pertanyaan tadi, apa pertanyaannya? Berapa peluang munculnya angka yang berjumlah 7 atau kecil dari 4? Maka mengingat peristiwa berjumlah 7 dan kecil dari 4 adalah peristiwa yang sifatnya terpisah. Ini kan terpisah ini. Maka kita gabungkan dia, maka berlaku ketentuan bahwa peluang 7 ditambah peluang kecil dari 4, maka didapat angkanya adalah sekitar 25%. Ini jawaban pertama dari pertanyaan pertama tadi. Kemudian kalau kita lihat pertanyaan kedua, berapa peluang munculnya angka yang berjumlah 8 atau kecil dari 5? Nah, kalau kita lihat dari matrik tadi, angka yang berjumlah 8 itu bisa kita lihat di sini ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka kita katakan angka yang berjumlah 8 itu adalah 5/36. Sedangkan peristiwa angka yang berjumlah kecil dari 5, yang kecil dari 5 kalau kita buatkan di sini ada beberapa item, itu ada sekitar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti peluangnya adalah 6/36. Nah, mengingat peluang munculnya angka yang berjumlah kecil dari 5 dengan angka yang berjumlah 8 ini sifatnya terpisah, maka kita gabungkan dia, berlakulah ketentuan bahwa peluang 8 atau kecil dari 5 adalah 5/36 ditambah 1/6, maka didapatkan angkanya adalah 30,5%. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang ingin kita jawab adalah berapa peluang munculnya angka yang berjumlah 5 atau kecil dari 3? Nah, kita lihat dulu angka yang berjumlah 5 berapa saja? 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti 4/36, berarti 1/9. Kemudian angka yang berjumlah kecil dari 3 berarti ada 1, ya berarti 1, berarti 1/36. Nah, mengingat antara munculnya angka yang kecil dari 3 dengan angka yang berjumlah 5 ini sifatnya mutually eksklusif atau terpisah, maka ketika kita gabungkan kita tinggal menyumlahkan berapa peluangnya. Berarti peluangnya adalah 1/9 ditambah dengan 1/36 atau 4/36 tambah 1/36, maka didapat 13,8%. Nah, untuk lebih mendalami lagi tentang bagaimana penerapan azas penjumlahan dalam konsep probabilitas, kita ambil contoh berikutnya. Nah, di sini kita melihat bahwa si Badu diberitahukan oleh dosen pembimbingnya tentang hasil 3 mata kuliah yang dikontraknya, yaitu mata kuliah statistika, pengantar teori ekonomi dan manajemen. Nah, sesuai dengan taksiran awal bahwa si Badu memiliki peluang akan lulus mata kuliah statistika adalah 2/5, mata kuliah matematika punya peluang dia lulus 3/10, kemudian peluang untuk lolos mata kuliah pengantar manajemen adalah 1/10. Nah, berdasarkan kondisi itu, Anda diminta untuk menentukan besarnya peluang si Badu. Nah, yang pertama, peluang apa? Peluang dia tidak akan lulus di salah satu mata kuliah tersebut. Yang kedua, peluang dia tidak akan lulus di mata kuliah statistika atau pengantar teori ekonomi. Yang ketiga, akan lulus di salah satu mata kuliah tersebut. Nah, jadi ada 3 pertanyaan yang mau dijawab di sini. Yang pertama, tidak akan lulus di salah satu mata kuliah tersebut. Nah, kita lihat. Kalau untuk menjawab peluang tidak lulus, tentu kita lihat dulu peluang lulusnya dulu. Nah, kalau menurut taksiran tadi, peluang dia lulus mata kuliah statistika 2/5. Lulus mata kuliah pengantar ekonomi ada sekitar 3/10. Sedangkan lulus pada mata kuliah pengantar manajemen, peluangnya adalah sekitar 1/10. Maka peluang dia tidak akan lulus di salah satu mata kuliah adalah
peluang dia tidak lulus di statistik atau di pengantar ekonomi atau pengantar manajemen. Nah, berarti kalau peluang tidak lulus berarti 1 kita kurangkan dengan peluang lulus. Berarti 1 dikurang dengan 2/5 ditambah 3/10 tambah dengan 1/10 dapat 2/10 atau 20%. Jadi di sini berlaku azas komplementer, artinya kalau kita katakan peluang dia lulus adalah A, maka peluang tidak lulus adalah 1 dikurang peluang dia lulus. Kalau peluang dia tidak lulus adalah B, berarti peluang dia lulus adalah 1 dikurang dengan peluang B. Itu namanya azas komplementer. Yang kedua, berapa peluang tidak akan lulus mata kuliah statistika atau pengantar ekonomi. Nah, berarti peluangnya adalah peluang dia tidak lulus statistika atau pengantar ekonomi adalah 1 dikurang peluang statistika atau pengantar ekonomi, berarti 1 dikurang dengan 2/5 tambah 3/10 dapat 3/10 atau 30%. Kemudian yang ketiga, berapa peluang dia akan lulus mata kuliah statistik atau pengantar ekonomi atau pengantar manajemen. Artinya berapa peluang dia lulus di salah satu mata kuliah itu. Berarti peluangnya adalah peluang dia lulus di statistik ditambah dia lulus di pengantar ekonomi ditambah peluang dia lulus di pengantar manajemen. Maka peluangnya adalah sekitar 80%. Demikianlah uraian ringkas tentang terutama penerapan asas penyembelahan di dalam konsep probabilitas. Nah, baik itu peristiwa yang sifatnya terpisah untuk 2 peristiwa maupun 3 peristiwa atau sekian peristiwa, itu sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan dari uraian ringkas ini banyak hal-hal yang dapat Anda pahami, dan mudah-mudahan pula dengan penjelasan ringkas ini memberikan masukan berarti bagi Anda semua. Dan saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.